Berita penyerangan presiden tidak diumumkan ke publik. Sebaliknya, pernyataan resmi yang dikeluarkan menyatakan bahwa presiden dibiarkan dalam keadaan miskin setelah sakit. Meskipun dia sudah agak pulih, dia tidak lagi bugar seperti sebelumnya. Jadi untuk sementara, wakil presiden akan mengambil alih menggantikannya. 2 hari kemudian, Lydia mengundurkan diri dari jabatannya di PBB dan memilih untuk kembali mengabdi pada negaranya. Alasan yang dia berikan adalah dia merasa negaranya membutuhkannya, dan dia terdorong untuk berkontribusi pada pemulihan negaranya. Lydia sudah menikmati reputasi dan popularitas yang baik. Tindakannya ini hanya mendapat lebih banyak pujian dari publik. Mereka mungkin telah membeli sebagian besar media negara karena mereka terus melaporkan perbuatan baiknya. Bisa dikatakan 2 wanita paling terkenal di negara ini adalah Kinan dan Lydia. Ketika desas-desus pemilihan presiden mulai menyebar, beberapa mengatakan Lydia berencana untuk ikut serta dan itu mendapat cukup banyak dukungan dari masyarakat. Di zaman sekarang ini, pemilihan tidak lebih dari kontes popularitas, kandidat yang lebih terkenal kemungkinan besar akan menang. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan latar belakang atau kualifikasi kandidat. Selama seseorang telah membuat nama untuk dirinya sendiri, baik melalui skandal atau hasil yang cerah di bidang yang terkait dengan politik, seseorang akan memiliki basis pemilih yang valid. Oleh karena itu, bahkan tanpa pengumuman, dukungan untuk Lydia sudah setinggi langit. Sepertinya seluruh negeri berharap dia akan menjadi presiden. Fenomena ini hanya mengkonfirmasi kecurigaan Nyonya Presiden dan Penatua Dharmawangsa mengenai keluarga Gustama. Sebenarnya, mencalonkan diri sebagai presiden bukanlah suatu kesalahan secara inheren, tetapi cara mereka melakukannya yang membuat mereka marah. Mereka seharusnya tidak mengkhianati negara ini dan berkolusi dengan kekuatan luar. Orang-orang seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk lari. Namun, mereka memilih untuk bersabar, dan alasannya masih sama, negara ini membutuhkan ruang untuk bernafas. Kinan menekankan pada mereka pentingnya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, dan karena berbagai alasan, mereka semua mempercayainya secara implisit. Bahkan wakil presiden memutuskan untuk menghormati keputusannya. Ini karena dia hanya akan mengambil keputusan setelah memikirkan semua sudut, jadi keputusannya selalu layak untuk diikuti. Beberapa tidak bisa tidak khawatir. Jika kita membiarkan mereka merajalela, bagaimana jika mereka benar-benar terpilih? Kinan menjawab dengan nada lembut, kami memiliki bukti kriminal keluarga Gustama. Ketika waktunya tiba, kami dapat menangkap mereka secara langsung. Apa kamu berencana untuk fokus pada pertahanan militer untuk mencegah serangan mendadak dari negara W dan yang lainnya? Tanya wakil presiden. Tapi pertahanan bisa diatur dalam beberapa hari. Negara ini selalu menjadi negara militer yang kuat. Untuk mencegah invasi, mereka memiliki pasukan yang kuat. Kinan menggelengkan kepalanya. Bukan pasukan tapi sistem pertahanan. Jika aku tidak salah, Boy William akan membantu mereka menghancurkan sistem internal militer kita dan mungkin juga satelit kita. Kerumunan tercengang. Ini memang masalah besar. Kamu benar, kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Tidak peduli apa yang mereka rencanakan, kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan apapun. Kita harus menetralisir setiap kemungkinan ancaman. Wakil presiden menyatakan dengan sungguh-sungguh. Semua orang berpikir dengan cara yang sama. Berurusan dengan ini, tidak ada yang berani ceroboh. Mereka tidak mengira Kinan menakuti mereka dengan kekhawatirannya. Nona Kinan, Anda benar-benar ahli dalam ilmu komputer. Dari sudut pandang Anda, bagaimana Anda mengusulkan agar kami memperkuat pertahanan teknis kami? Seorang jenderal maju untuk bertanya. Kinan berdiri untuk memberikan setumpuk dokumen kepada semua orang. Dia kemudian menyatakan, kami telah menemukan solusi untuk itu.
Dokumen yang Anda miliki merinci kemungkinan teknologi yang dapat dibuat oleh kelompok Boy William. Kami hanya perlu fokus untuk melawan mereka. Semua orang terkejut membaca dokumen itu. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Tanya wakil presiden dengan rahang terbuka. Kinan menjawab dengan jujur, dari teman-teman kami dari bulan. Mereka telah memberi saya semua informasi tentang teknologi canggih mereka. Berkat mereka, kami dapat menyelesaikan krisis virus begitu cepat. Informasi yang mereka berikan berisi penelitian tentang sebuah banyak teknologi canggih yang berbeda. Selama kita memiliki ini, kita tidak perlu takut negara W dan yang lainnya menggunakan teknologi untuk melawan kita. Ini semua teknologi canggih? Seseorang bertanya. Tidak semua, Kinan menggelengkan kepalanya. Aku hanya memilih yang bisa dibuat dalam waktu singkat. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk menangani semua teknologi itu dalam sekejap. Kita hanya perlu menyiapkan tindakan pencegahan terhadap teknologi yang lebih sederhana ini. Kita tidak perlu khawatir tentang sisanya untuk saat ini. Nona Kinan, mengenai informasi teknologi lainnya, bisakah Anda? Aku bisa, jawab Kinan sebelum sang jenderal selesai. Jenderal itu terkejut, dan yang lain tersentuh oleh sikapnya yang terus terang. Kinan berkata, aku bisa memberimu segalanya, tapi itu dengan satu syarat. Teknologinya akan digunakan untuk perdamaian dunia dan bukan infiltrasi dan perang. Tentu saja, jenderal berjanji dengan serius. Wakil presiden berdiri dan berjanji, Kinan, jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti dunia. Negara ini dan warganya mendukung dan mencintai perdamaian, kami menentang segala jenis perang. Tentu saja, kami tidak akan mengkhianati kepercayaan Anda kepada kami. Anda mewakili negara ini dan perdamaian dunia. Kami semua bangga dengan Anda, jadi bagaimana mungkin kami mengecewakan Anda? Yang lain juga menyatakan sikap mereka. Kinan secara alami tahu seperti apa negara ini. Itu karena dia mempercayai mereka bahwa dia bersedia memberi mereka hal-hal ini. Ini semua adalah keringat dan air mata Rizky dan para pria, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun menggunakannya untuk membuat kekacauan di dunia. Itu sebabnya dia tidak menyerahkannya ketika PBB pertama kali memintanya, karena dia sudah mencurigai mereka sejak saat itu. Pada akhirnya, dia lebih percaya pada Nyonya Presiden, Penatua Dharmawangsa, dan sejenisnya dibandingkan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada titik ini, dia harus mengungkapkan informasi ini untuk menyelamatkan dunia, dan jika dia harus memilih satu, dia akan memberikan teknologi itu kepada negara ini. Setelah Kinan menyerahkan dokumen itu, dia bergabung dengan tim teknologi negara untuk melakukan penelitian. Kemampuannya dalam ilmu komputer benar-benar tidak manusiawi. Pemahamannya tentang matematika dan fisika juga pada tingkat yang mustahil. Dengan bantuannya, penelitian tim teknologi menyaksikan peningkatan drastis. Pada saat yang sama, berita pemilihan presiden di negara secara resmi diumumkan. Setelah wabah virus, hubungan luar negeri tetap pada tingkat yang tegang. Negara W dan yang lainnya terus mencari alasan untuk mengejar negara ini. Warga normal mungkin tidak menyadarinya, tetapi Kinan, yang merupakan bagian dari kedutaan, merasakan ketegangan dengan kekuatan penuh. Bahkan di militer, ketegangannya tinggi. Semua orang bersiap untuk perang, situasi berada di level 1 waspada. Meskipun perang mungkin tidak akan pecah, negara ini siap untuk itu. Herman dan pasukannya diam-diam diisolasi. Namun, mereka tidak menyadarinya. Mereka terlalu sibuk terjebak dalam mimpi indah mereka untuk menaklukkan negara ini. Selanjutnya, untuk pemilihan yang akan datang, Lydia sibuk membuat aliansi baik di permukaan maupun dalam kegelapan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.